Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Ada pepatah mengatakan tuntutlah ilmu hingga ke negeri Tiongkok. Tentunya pepatah ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Dan dengan pendidikan tentunya akan melahirkan generasi bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Nah, kita berbicara mengenai pendidikan dan Tiongkok. Tentunya ini akan semakin menarik, apalagi saat ini kita ketahui bahwa Tiongkok sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat di berbagai bidang. Dan hal ini tentunya berawal dan tidak lepas dari peran pendidikan di Tiongkok. Dan kita ketahui bahwa sekarang minat pendidikan di Tiongkok semakin tinggi, baik dari pelajar dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan di Tiongkok dan juga beasiswa pendidikan bahasa Mandarin atau bahasa Tionghoa di Tiongkok. Bersama Bapak Soh Shen Kuan dari bagian beasiswa Perdiktindo, Perkumpulan Lembaga Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia. Beliau juga merupakan ketua harian dari Lembaga Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa Jawa Timur. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Soh Shen Kuan. Halo Pak Soh Shen Kuan. Selamat pagi Bu Adelia. Ya. Kabarnya baik, semoga semua sehat selalu ya. Oke, baik Pak. Dan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan membahas mengenai beasiswa kuliah ya di Tiongkok. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai beasiswa pendidikan bahasa Mandarin di Tiongkok, sebenarnya apa itu Perkumpulan Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia sendiri? Perkumpulan Lembaga Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia adalah sebuah lembaga koordinasi ya yang membantu dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Tionghoa di Indonesia. Jadi lembaga ini sebenarnya adalah merupakan dulu awalnya diinisiatif oleh Badan Koordinasi Pendidikan Bahasa Tionghoa daerah-daerah, dan kemudian mereka bersatu untuk mendirikan sekretariat bersama. Nah, kemudian dari sekretariat bersama ini, karena kita melihat bahwa kebutuhan untuk pendidikan bahasa Tionghoa di Indonesia semakin lama semakin besar ya, seiring dengan pertumbuhan Tiongkok yang sangat pesat, maka kemudian didirikan Perkumpulan Lembaga Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia ini. Baik, jadi memang awalnya dari permintaan atau mungkin kebutuhan akan pendidikan bahasa Mandarin di Indonesia yang semakin diminati ya Pak. Baik, lalu pertanyaan yang berikutnya Pak, selain tadi kan karena minat akan pendidikan bahasa Mandarin yang semakin tinggi, juga tentunya saya penasaran nih Pak, apa visi dan juga misi dari perkumpulan tersebut? Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa yang utama sebenarnya Perkumpulan Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia ini yang paling utama adalah membantu perkembangan pendidikan bahasa Indonesia, bahasa Tionghoa di Indonesia. Kemudian kami juga mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Tionghoa antara dua negara, antara Tiongkok dan Indonesia. Jadi kami menjadi sebagai jembatan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan baik dari pemerintah Tiongkok maupun dari Indonesia, bagaimana sehingga kedua negara ini bisa saling meningkatkan kerjasama, terutama di bidang pendidikan bahasa Tionghoa Indonesia. Oke, baik Pak. Jadi itu visi-misi dari Perdiktindo ya Pak. Dan mungkin bisa lebih dispesifikin nih Pak, seperti apakah kegiatan dari Perdiktindo? Dan kan salah satu contohnya ini misalkan pengadaan beasiswa. Lalu selain itu ada apa lagi? Salah satu contohnya adalah kegiatan kami ini sebenarnya beraneka ragam ya. Jadi yang utama karena fokusnya adalah di pendidikan bahasa Tionghoa. Jadi semua kegiatan kami itu sifatnya adalah secara spesifik memang mengarah ke perkembangan bahasa Tionghoa di Indonesia. Misalkan dimulai dari pendidikan pemberian beasiswa untuk jurusan keguruan bahasa Tionghoa untuk anak-anak SMA yang baru lulus. Terus kemudian bagi guru-guru bahasa Tionghoa kami juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan untuk guru secara berkala, biasanya 1 tahun itu minimal ada 2 kali ya. Biasanya pelatihan ini langsung dari Tiongkok untuk guru-guru bahasa Tionghoa di Indonesia. Terus kemudian untuk siswa kami juga ada lomba. Terus kemudian kegiatan kayak semacam summer camp atau winter camp seperti itu ya. Jadi camp budaya dan bahasa untuk murid-murid. Terus kemudian kami juga mengadakan uji kompetensi. Uji kompetensi ini kita namakan Huaze ya, atau uji kompetensi bahasa Tionghoa untuk
siswa-siswa asing ya, HSC disingkat dengan HSC atau HSC. Ya, kurang lebih kegiatan kami semuanya berkisar di pengembangan bahasa Tionghoa, mulai dari murid sampai dengan pengajar dan pembibitan. Oke, baik. Jadi memang fokusnya lebih ke pendidikan bahasa Tionghoanya itu sendiri ya Pak, mulai dari muridnya, kemudian untuk program gurunya pun juga ada, nanti bisa belajar di Tiongkok selama misalnya setahun begitu ya Pak. Baik, tadi saya juga mendengar penjelasan Pak Shan bahwa ada program summer camp, winter camp. Saya rasa ini juga menarik nih Pak. Mungkin ada yang nanti berminat untuk mengikuti program tersebut. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjutnya, di mana Pak kita bisa mendapatkan informasi tersebut? Summer camp, winter camp itu biasanya adalah kayak semacam kalau orang yang umum tahu mungkin adalah semacam study tour ya. Jadi biasanya kan banyak sekali murid-murid itu yang belajar bahasa asing, mereka kan tertarik nih dengan budaya dari negara asalnya. Nah, kami menyelenggarakan program tersebut juga bekerja sama dan disupport oleh pemerintah Tiongkok juga. Jadi setiap tahun kami mengadakan program summer camp, winter camp ini, mengirim dulunya ya sebelum masa pandemi itu murid akan punya kesempatan untuk berangkat ke sana selama kurang lebih 10 sampai 14 hari. Nah, kemudian di sana mereka akan belajar budaya, belajar bahasa secara langsung ya dari sana. Kemudian juga belajar kultur atau budaya di sana. Terus kemudian termasuk juga dari situ mereka bisa memahami sistem pendidikan di Tiongkok itu kurang lebih seperti apa, situasinya, lingkungannya, kemudian negaranya, kebersihan kotanya, modernnya seperti apa. Jadi murid bisa merasakan sendiri gitu bahwa ternyata memang sekarang Tiongkok maju ya, hal apa yang bisa diambil secara positif untuk perkembangan kita di Indonesia. Nah, program ini secara rutin kami adakan setahun biasanya 2 kali. Oke, baik. Jadi memang ini programnya seperti study tour, namun juga akan mempelajari budayanya. Karena seperti yang kita tahu ya Pak, kalau kita ingin mempelajari suatu bahasa, tentunya kita harus lebih dahulu memahami budayanya seperti apa. Betul. Iya, jadinya tentunya ini akan sangat membantu ya untuk Anda yang mungkin berminat mempelajari bahasa Tionghoa. Baik, kita langsung membahas ke pertanyaan beasiswanya nih Pak ya, karena ini juga cukup banyak masuk pertanyaan ke saya mengenai beasiswa kuliah di Tiongkok. Nah, bagaimana sih Pak cara kita bisa mengetahui informasi beasiswa kuliah ke Tiongkok? Karena kan selama ini kita tahu mungkin beasiswa seperti CGS dari pemerintah Tiongkok, kemudian juga atau mungkin dari Kedubes di Tiongkok dan lain sebagainya. Nah, saya juga baru tahu nih Pak, ternyata ada perkumpulan yang bisa memberikan beasiswa tersebut dari Perdiktindo. Nah, ini seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi karena kami fokusnya adalah di pendidikan bahasanya ya, jadi pendidikan bahasa Tionghoanya, maka secara spesifik beasiswa yang kami koordinir ini adalah beasiswa yang memang keguruan bahasa Tionghoa atau semua yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Tionghoa. Saat ini beasiswa ini terdiri dari 2 macam. Jadi yang pertama adalah untuk beasiswa S1 ya, jadi untuk strata 1 sarjana ya selama 4 tahun. Kemudian yang satunya lagi adalah yang sifatnya seperti semacam kejuruan atau spesialisasi. Nah, itu biasanya hanya 1 tahun. Nah, bedanya apa? Untuk yang S1 atau untuk sarjana itu memang fokusnya adalah untuk anak-anak SMA yang sudah lulus SMA. Kemudian mereka tertarik untuk menjadi pendidik atau pengajar bahasa Tionghoa, sehingga mereka punya kesempatan untuk sekolah ke sana selama 4 tahun. Setelah lulus mereka akan kembali ke Indonesia untuk mendharma baktikan ilmu yang mereka peroleh untuk perkembangan pendidikan bahasa Tionghoa di Indonesia. Nah, kemudian yang satu lagi, program yang satunya lagi itu hanya 1 tahun. Itu ditujukan kepada mungkin guru muda atau misalkan untuk anak-anak yang memang sudah punya dasar bahasa Mandarin dan mereka ingin memperdalam teknik pembelajaran, terutama untuk anak-anak yang pembelajaran anak usia dini dan usia sekolah dasar ya. Itu yang 1 tahun. Jadi itu sifatnya lebih kayak pelatihan dan pembinaan ya. Oke, baik. Jadi banyak juga ya Pak pilihannya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan minat masing-masing tentunya.
Baik, pertanyaan berikutnya adalah Pak, bagaimana syarat pendaftaran di masing-masing kategori tadi? Apakah mungkin kalau misalkan ada yang lulusan SMA ingin berkuliah S1 di Tiongkok, apakah HSK-nya harus standar minimal berapa, dan juga mungkin untuk persyaratan lainnya seperti apa Pak? Oke. Nah, pendaftarannya sebenarnya sangat mudah ya. Jadi yang paling utama adalah siswa tersebut sudah lulus SMA, tentunya dengan nilai yang mencukupi ya, yang bagus dan mencukupi. Terus kemudian syarat yang kedua adalah mereka sudah mencapai tingkat bahasa Mandarin paling tidak HSK 3 atau HSC 3. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan ada HSC ya, Huaze, itu untuk standar kompetensi bahasa Mandarin. Salah satu jadi HSK 3 atau HSC 3. Nah, terus kemudian dokumen yang lainnya seperti biasa, jadi mereka butuh untuk melampirkan paspor karena mereka kan mesti studi di sana secara langsung. Terus kemudian translate ijazah, transkrip, terus kemudian transkrip raport juga sama sebenarnya secara dasar itu hampir sama. Oke, jadi memang sama seperti mendaftar beasiswa pada umumnya ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Baik, nah kemudian yang saya tahu juga Perkumpulan Pendidikan Bahasa Tionghoa ini memiliki masing-masing region. Misalkan saya ingin mendaftar, saya orang Jakarta nih Pak, apakah saya memang harus mendaftarnya di Jakarta atau mungkin bisa ke region lain atau seperti apa? Ya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa Perkumpulan Pendidikan Bahasa Tionghoa Indonesia ini memang punya region ya, jadi berdasarkan daerah. Total di Indonesia ini ada 19 region. Jadi mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus kemudian Riau, kemudian berbagai tempat lah, ada 19 lokasi. Nah, anak-anak otomatis untuk mendaftar supaya penanganannya juga lebih terkoordinir dengan lebih baik dan juga lebih mudah bagi mereka, maka kami sarankan untuk daftar secara daerah. Jadi mereka berada di region mana, berada di daerah mana, silakan daftar di region tersebut. Iya, jadi memang sesuai dengan region masing-masing saja ya Pak, supaya juga mempermudah proses pendaftaran. Ya, baik Pak. Ini pertanyaan selanjutnya. Tadi kita juga sedikit menyinggung mengenai HSC atau HSK. Nah, untuk HSC sendiri, apakah ada standar nilai yang disyaratkan? Dan kemudian apakah kita bisa melakukan tes di mana saja atau hanya menerima satu dari lembaga khusus tertentu agar supaya valid dan juga bisa diterima sebagai syarat pendaftaran untuk mendapatkan beasiswa, Pak? Kalau HSC saat ini Terdikti yang menyelenggarakan tesnya. Dan biasanya HSC ini setiap tahun juga ada beberapa kali tes. Waktu yang terdekat dari HSC ini nanti ada di bulan Desember tanggal 18 Desember ya. Nah kemudian kalau untuk HSK sekarang kan terpusat ya. Jadi karena kebanyakan masih online, mereka bisa cek di websitenya HSK, itu sudah ada. Dari program beasiswa ini mereka kan langsung sudah ada ini ya, maksudnya sudah ada instansi yang menerima mereka untuk bekerja. Jadi ada kayak semacam ikatan dinas seperti itu.